Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu, siswa dapat menggambarkan pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RW sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 2. Siswa dapat menyebutkan tanggung jawabnya sebagai warga sekolah dan menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 3. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun, dan amanat pantun. 4. Siswa dapat menentukan aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Dan 6. Siswa dapat membuat laporan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pemilihan Ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Pak Bakri Widodo akan menjabat sebagai Ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai Ketua RW setelah selesai masa jabatan. Tahukah kamu mengenai tata cara pemilihan Ketua RW? Simaklah penjelasan berikut. Tata cara pemilihan Ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai tata cara pemilihan Ketua RW. 1. Pembentukan panitia pemilihan Ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Berikut merupakan tugas panitia pemilihan Ketua RW. Menyeleksi calon Ketua RW, menetapkan calon Ketua RW yang memenuhi persyaratan, menentukan daftar pemilih, menyusun tata tertib pemilihan Ketua RW, dan menyelenggarakan pemilihan. 2. Pendaftaran calon Ketua RW kepada panitia dan penetapan calon Ketua RW. Calon Ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon Ketua RW dan menetapkan calon Ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. 3. Penyelenggaraan pemilihan Ketua RW. Pemilihan Ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berasaskan luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat atau telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. 4. Pelantikan Ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka Ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Nama Ketua RW di tempatku adalah Bapak Suyatno. Cara pemilihan RW di tempatku adalah dipilih secara langsung oleh warga. Pelaksanaan pemilihan Ketua RW di tempat tinggalku yaitu warga berkumpul di balai RW lalu memberikan suara pada bilik suara yang sudah disediakan oleh panitia pemilihan. Warga memilih dengan cara mencoblos gambar calon Ketua RW yang ada dalam surat suara. Calon RW dengan suara terbanyak terpilih menjadi Ketua RW yang baru. Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, misalnya sebagai berikut. 1. Pemilihan Ketua RT atau RW. 2. Menentukan jadwal siskamling. 3. Menentukan jadwal gotong royong. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut, diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan berikut. 1. Mengikuti pemilihan Ketua RT atau RW. 2. Mengamati jalannya pemilihan Ketua RT atau RW.
3. Melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Bentuk tanggung jawabmu terhadap sekolah yaitu 1. Menjaga kebersihan sekolah, 2. Melaksanakan jadwal piket, 3. Mengikuti upacara bendera, dan 4. Menjaga hubungan baik dengan semua warga sekolah. Masyarakat di Desa Dayu sangat bersukacita atas terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Dayu dan teman-temannya juga turut serta dalam kegembiraan. Bahkan untuk menunjukkan rasa gembiranya, Dayu berpantun. Perhatikan pantun yang disampaikan Dayu. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Ciri-ciri pantun yang disampaikan Dayu yaitu pantun bersajak ABAB, satu bait terdiri atas 4 baris, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, dan 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Sampiran dan isi pantun yang disampaikan Dayu yaitu jalan-jalan membeli selasih merupakan sampiran, dibuat es aduh segarnya merupakan sampiran, Ketua RW telah terpilih merupakan isi, dan semoga hidup damai sentosa merupakan isi. Amanat dari pantun yang disampaikan Dayu yaitu Ketua RW merupakan pemimpin warga. Sebagai pemimpin, Ketua RW memiliki tanggung jawab terhadap warganya, misalnya memberikan kenyamanan warga dalam menjalani hidupnya dengan damai dan sentosa. Perhatikanlah pantun berikut ini. Pergi ke toko membeli gitar, gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semuanya pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Ciri-ciri pantun. Pantun bersajak ABAB, satu bait terdiri atas 4 baris, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Pergi ke toko membeli gitar merupakan sampiran, gitar dipetik sungguh memikat merupakan sampiran, murid ibu semuanya pintar merupakan isi, dan masuk kelas tanpa terlambat merupakan isi. Amanat dari pantun tersebut yaitu masuk kelas tepat waktu merupakan kewajiban seorang siswa. Dengan masuk kelas tepat waktu, proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Program kerja pertama Pak Bakri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Rencananya, jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga lainnya. Sesampainya di garis finish, warga akan dihibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. 1. Mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. 2. Mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. 3. Turut serta dalam organisasi masyarakat. Aktivitas yang dapat dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya adalah mengadakan aksi jalan sehat, mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya, turut serta dalam organisasi masyarakat, dan mengembangkan dan mendalami bahasa daerah guna memperkaya nilai kebudayaan. Pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya Indonesia adalah
Pengaruh dari aktivitas yang saya lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia adalah dengan aktivitas yang saya lakukan seperti mengapresiasi budaya lokal, turut ikut serta dalam organisasi kemasyarakatan, serta berperilaku penuh tanggung jawab sebagai warga masyarakat telah melahirkan interaksi sosial yang positif sehingga aktivitas ini dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi Indonesia. Sebagai seorang siswa, yang dapat kamu lakukan untuk pembangunan sosial budaya Indonesia yaitu kamu dapat menyumbang tarian, misalnya tarian jaipong atau tarian daerah dari tempat tinggalmu. Pagi-pagi membeli jamu. Jamu itu banyak khasiat. Jangan bosan mencari ilmu karena ilmu banyak manfaat. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.